sebuah cerita tentang seorang ayah yang memiliki dua orang anak. Sifat keduanya tersebut berbeda. Yang sulung, anak yang rajin, patuh. Sedangkan yang bungsu, malas dan berpoya-poya. Saat itu si bungsu meminta kepada ayahnya untuk membagikan harta ayahnya. Bapak, aku pamit dulu ya. Mau kemana ke rupanya? Mau ke ladang bekerja sekarang. Baiklah, hati-hati bekerja ya nak. Bapak, aku melihat Bapak memiliki harta kekayaan yang melimpah ruah. Tolong bagikan setengah yang menjadi hakku. Tapi untuk apa anakku sayang? Aku bosan tinggal di rumah ini. Aku ingin pergi sekarang juga. Bagaimana nih Bu, apakah kita biarkan dia pergi? Pak, bagaimana kalau dia pergi? Tidak ada saudara kita di sana. Tolonglah Pak, tadi aku sudah bilang aku mau pergi. Berikanlah Ibu biar dia berusaha di pantauan nanti. Pak, bagaimana kalau dia kenapa-napa atau sakit? Siapa akan mengurusnya di sana? Sudahlah Ibu, relakan mudah-mudahan dia sehat di pantauan. Dia kan banyak berbekalan dan mungkin langsung habis. Ini anakku sayang, kenapa dengan sebaik-baiknya. Lalu ibu pergi mengambil barangnya. Mahesa menerima setengah harta warisan. Lalu ia berangkat ke negeri yang jauh dan menghabiskan hartanya dengan berfoya-foya sambil minum minuman keras bersama teman-temannya. Hei, itu ada orang baru, kayaknya punya banyak uang itu. Yuk kita ajak bergabung dengan kita. Hai teman. Hai teman, kamu mau bergabung dengan kita kan? Siapa namamu? Kamu dari mana? Sepertinya kamu baru datang ya? Hai, namaku Maesa dari kampung. Jadi aku baru sampai di sini. Kalau begitu, maukah kamu duduk dan bergabung dengan kami sambil traktir kami minum ya? Gampang itu mah, ambil aja yang kalian mau. Uangku banyak ini, hartaku banyak ini, diberikan bapak dan mamaku. Akhirnya mereka menghabiskan uang Mahesa dan saat itu terjadi bencana kelaparan. Mahesa tidak punya apa-apa lagi sehingga ia menderita. Teman-teman yang bersahabat dengannya pergi satu persatu meninggalkan seorang diri. Abram, tolong bagikan uangmu untuk membelikan makanan. Perutku sangat lapar sekali ini. Siapa kau? Aku tidak mengenalmu. Pergi kau sana. Atau kau lupa, aku temanmu. Maaf ya, aku tidak kenal, apalagi punya teman miskin seperti kamu. Pergi sana jauh-jauh, jangan dekat sama kami. Jadi kalian akan memanfaatkanku aku saja, tidak bersahabat di perantauan ini. Baguslah kalau kamu cepat menyadarinya. Ada uang, ada teman. Kalau tidak ada uang, mana ada teman? Ayo teman-teman, kita kumpulkan saja di sini. Ngapain lo kita teman-temannya? Ayo cepat, untuk malas lama-lama di sini melihatnya. Akhirnya teman-temannya pun pergi meninggalkan seorang diri. Mahesa terdiam langsung, lalu dia berusaha untuk mencari pekerjaan karena tidak ada seorang pun yang mau menolongnya. Ibu, hai. Ibu, apakah ada pekerjaan di sini? Siapa kau? Tidak ada pekerjaan di sini. Pergi sana jauh. Permisi Bu, apakah ada pekerjaan di sini? Tidak, pergilah cari ke tempat lain. Tolonglah Bu, tidak perlu banyak gajinya. Sudah ku bilang di sini tidak
makan. Bu, yang penting saya bisa makan. Baiklah, kamu harus mengurus babi lagi dan membersihkan. Bagaimana? Jangan sampai kandangnya ada yang kotor ya. Terima kasih banyak buat kepercayaannya. Mahesa pun pergi melakukan pekerjaan untuk memberi makan babi-babi tersebut. Pada saat memberikan makanan, babinya sangat lahap. Mahesa merasa kelaparan dan tidak bisa menahan perutnya. Hebat kau ya, makanan babi itu kau makan. Bagaimana bisa semua babiku kalau gemuk, kalau kau juga ikut memakannya? Sekarang juga kau dipecat. Pergi sana, keluar kau dari sini. Mahesa lalu diusir dari rumah itu. Dia berpikir tentang dirinya dan menyadari akan kesalahannya. Waduh, enak sekali di rumahku. Banyak pekerja dan banyak makanan. Mereka tidak pernah kekurangan sedikit pun. Baiklah, aku akan bangkit dan pulang ke rumah bapakku. Aku telah berdosa kepada mereka. Setelah berkata demikian, ia pulang berjalan menemui bapaknya. Ketika masih jauh, ayah telah melihat anaknya, lalu mengejar anaknya dan memeluk serta menciumnya. Anakku, akhirnya aku kembali. Aku kemana-mana, tapi tidak ketemu. Aku tidak layak dijadikan anak. Jadikanlah aku menjadi pelayanmu. Apa yang kau katakan? Hari aku sangat senang dari anakku yang telah lama hilang telah kembali. Tolong, kemana kau? Ya Tuhan, apa yang bisa saya bantu? Cepat, ambilkan baju yang terbaik, lalu potong anak lembu jantan yang terbaik, dan undang semua orang, karena hari ini aku sangat berbahagia, karena anak yang telah lama hilang telah kembali dengan selamat. Baik Tuhan, saya akan laksanakan sekarang juga. Setelah itu Matias pulang dan heran melihat keramaian yang terjadi di rumahnya. Ada apa ini? Mengapa semuanya sibuk di rumah seperti ada pesta aja? Memang ada pesta untuk menyambut ada adikmu dan Maisa yang telah lama hilang. Apa? Hebat sekali bapak ini. Ya benar, masuklah, bapakmu sudah menunggu kamu. Tidak, aku tidak mau masuk ke dalam. Cepat panggilkan bapakku. Baiklah, aku akan memanggil bapakmu. Lalu Gerhard masuk dan memberitahukan kepada Matias. Permisi Tuhan, Matias sudah datang dan dia berada di luar sekarang. Lalu, mengapa kamu tidak menyuruhnya untuk masuk? Hamba sudah menyuruhnya masuk, tetapi dia tidak mau masuk karena marah sekali. Baiklah, aku akan keluar dan berbicara langsung dengannya. Bapak lalu keluar untuk menemui anaknya sangat marah sekali. Mengapa kamu tidak mau masuk, anakku sayang? Bapak, tidak bertahun-tahun aku melayani Bapak. Belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Belum pernah Bapak memberiku seekor anak kambing untuk bersuka-cita bersama sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan semua harta Bapak. Tetapi Bapak langsung menyembelih seekor anak lembu. Bukannya Bapak tidak melayanimu, tapi seharusnya kau senang karena adikmu telah kembali. Bukankah apa yang menjadi milikku adalah milikmu juga? Marilah masuk ke dalam, anakku sayang. Akhirnya Matias pun mau masuk dan bersukacita bersama dengan mereka. Dan dari drama ini ada beberapa pesan yang kita harus dengarkan. Satu, di sini diajarkan agar kita saling berbagi dan tidak cemburu satu sama lain. Yang kedua, mengajarkan untuk saling berbagi walaupun sangat sulit. Yang ketiga, membuat kita tahu siapa menjaga kesalahan kita. Yang keempat, melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih banyak.